mawaddat 'alaikal anwaru ayil ulumu wal ma'ariful ilahiyatu. Rubbama mawaddat terkadang datang alaika atas kamu al anwaru apa beberapa cahaya. Ayat jelasnya yang maksud cahaya al ulumu beberapa ilmu wal ma'ariful ilahiyatu dan beberapa perkenalan yang bangsa ketuhanan. Wajadka lalu mendapatkan siapa kamu, menjumpai siapa kamu al-qalba kepada hati mahsuan hali penuh bisuaril athari dengan beberapa gambarnya, beberapa pengaruh. Ay mu'allaqan yani digantungkan apa al-qalbu bisuaril maknunati dengan beberapa gambarnya, beberapa perkara yang ada. Min amwalin dari beberapa harta, wa auladin dan beberapa anak, wa ghairihima dan selain keduanya. Farta'alat maka pindah apa itu al-anwar min haitsu nazalat dari segi turun apa al-anwar, turun di minal makani yakni dari tempat alladhi nyatanya makan nazalat yang turun apa al-anwar di dalam alladhi. Bahwa ada pun itu al-makan al-qalbu ialah hati. Di antara kena sesungguhnya al-anwar mutahharatun ialah perkara yang disucikan, muqaddasatun yang disucikan. Fala tahudu maka tidak akan menempat, tidak akan bertempat apal anwar fi qalbil mudannasi di dalam hati yang dikotori bil aghyari dengan beberapa selain Allah. Jadi setelah di atas diuraikan dengan panjang tentang Allah tidak akan senang kepada hati yang bercampur dengan yang lain, begitu pula Allah tidak akan menerima amal ibadah yang bercampur dengan yang lain. Lalu penjelasan berikutnya, ada cahaya-cahaya yang diizinkan untuk masuk, ada cahaya yang diizinkan hanya untuk sampai. Nah kemudian jika cahaya-cahaya itu datang kepada kamu, isinya cahaya adalah pengetahuan-pengetahuan, ilmu-ilmu, dan perkenalan-perkenalan yang bangsa ketuhanan. Lalu kau menjumpai hati itu penuh dengan gambarnya perkara-perkara yang masuk. Jadi walaupun cahaya, ilmu, pengetahuan, perkenalan pada Allah dan semacamnya, akan tetapi hatinya itu penuh dengan berbagai gambar-gambar selain Allah. Contohnya penuh dengan masalah harta kekayaan, penuh dengan ingat anak-anaknya, dan lain sebagainya. Dan sehingga cahaya-cahaya tadi itu pindah turun pada sebuah tempat. Tempat yang dimaksud adalah hati. Sebab cahaya itu adalah perkara yang disucikan, dibersihkan. Tidak akan cahaya-cahaya tadi bertempat di dalam hati yang dikotori dengan hal-hal yang selain Allah. Jadi selama hati itu masih penuh dengan selain Allah, walaupun banyak cahaya-cahaya yang masuk, perkenalan-perkenalan tentang ketuhanan yang juga masuk, maka akan cepat pindah, cepat keluar dari hati yang sudah penuh dengan selain Allah. Oleh karenanya, farrid qalbaka minal aghyar, farrid mengkosongkanlah kamu qalbaka pada hatimu minal aghyar dari beberapa selain Allah. Ayat ta'alluq yakni bergantungan dengan maulaka dengan selain Tuhanmu. Wahyu dan mengkosong, menghapuslah kamu anhu dari qalbaka
suwarul athari kepada beberapa gambarnya beberapa asar. Di Allah terwajah dengan olehnya tidak menghadap siapa kamu. Bisairika dengan perjalananmu, tidak menghadap ila ghairi rabbika kepada selain Tuhanmu. Fala yakunu maka tidak akan ada laka ialah bagimu unsur apa kesenangan illa bihi kecuali dengan Rabbak. Wa timadun dan bersandar illa alaihi kecuali terhadap Rabbak. Jadi karena cahaya ini merupakan perkara yang suci. Cahaya itu barang yang disucikan, tidak akan bertempat kecuali pada hati yang bersih. Selama hati masih ada banyak gambar-gambar selain Allah, pengaruh dari apa yang dilihat oleh mata, pengaruh dari apa yang didengar oleh telinga, pengaruh dari perbuatan-perbuatan anggota zahir, sehingga cahaya tidak akan bertempat pada hati yang penuh dengan selain Allah. Oleh karenanya hendaklah kosongkan hatimu dari selain Allah. Yang dimaksud kosongkan hatimu dari bergantung kepada selain Allah. Artinya harus penuh, hatinya penuh bergantung kepada Allah dalam segala hal, dalam segala bidang. Dan hapuslah dari hatimu tentang gambar-gambar yang pengaruhnya melalui mata, melalui telinga, melalui tangan, melalui mulut. Hapuslah itu. Dengan cara apa? Kalau kamu menuju berjalan pada Allah, janganlah menuju kepada selain Tuhanmu. Sebab tidak akan merasa senang kecuali hanya senang dengan Allah, dan tidak akan bersandar kecuali hanya bersandar pada Allah. Dari teori konsep kalau ini cahaya-cahaya pikir, cahaya-cahaya ilmu, cahaya-cahaya perkenalan, kenal pada Allah, kenal pada Allah, kenal pada Nabi dan orang-orangnya Allah akan menetap dalam hati, maka hatinya kosongkan dari hal-hal yang selain Allah. Baru cahaya itu akan masuk dengan sepenuhnya. Yang lalu memenuhi siapa Allah kepada pelbakan bil ma'arif dengan beberapa perkenalan, wal asrar dan beberapa rahasia. Allah akan memenuhinya hati itu, hati yang sudah kosong dari selain Allah, hati yang sudah bersih akan diisi penuh dengan makrifat-makrifat dan rahasia-rahasia ketuhanan, rahasia-rahasia Allah. Allah Ta'ala telah berfirman siapa Allah Ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina adapun orang-orang banyak jahadu yang bersungguh-sungguh, yang berjuang. Siapa alladzina fina di dalam urusan kami Allah, kami Allah, lanahdiyannahum maka niscaya akan menunjukkan sungguh siapa kami kepada mereka alladzina subulan akan jalan-jalan kami. Ini sebuah informasi dari Allah. Siapapun yang berjuang, bersungguh-sungguh di dalam perjalanan menuju Allah, maka akan Allah tunjukkan jalan-jalannya. Tidak ada sesuatu yang sulit kalau perjuangannya itu betul-betul perjuangan yang maksimal. Caranya itu jangan sampai mata makrifat, mata maksiat, mulut maksiat, telinga maksiat, tangan maksiat. Hindari itu. Sebab itu semua akan berpengaruh. Jadi dengan asal akan tergambar dalam hatinya orang. Nah kalau kita berupaya dengan maksimal, ini sesuai dengan janji Allah, akan Allah tunjukkan jalan-jalannya. Maka telah dahulu fi kalam musannif di dalam perkataan dia musannif kaifa yasrufu qalbun. Kaifa hal bagaimana yasrufu akan bersinar, akan mencorong qalbun apa hati. Waswarul aqwan adapun gambarnya beberapa perkara yang ada untuk diatur ialah terpakai, untuk diatur ialah melekat bibir hati di dalam kacanya itu qalbun. Di depan sudah pengarang kitab sudah menyampaikan
Bagaimana hatinya orang akan bisa menjadi mencorok dalam atas sekira ayat. Namun gembur-gembur saya luar masuk ke dalam melekat. Gembur nggak bisa cewek, gembur nggak bisa tunda, gembur nggak bisa macam-macam gembur tidak. Kopi tertanam dalam hati, tak kira-kira. Pak gembur ini ungkapan di depan. Wajahkan kadalik. Wajahkan tidak ada apa itu suruh qalbi, kadalik kayak seperti itu. Wasual aqwani mutabiatul akhiri fala tastabti, maka janganlah menganggap lambat siapa kamu minhu dari Rabbah, minhu dari Allah, an-nawala kepada beberapa pemberian, ayat to'an ma'arif, yakni pemberian beberapa ma'rifat, wal asrar dan beberapa rahasia. Walakin dan tetapi sabit menganggap lambatlah kamu min nafsika dari dirimu, wujud dan iqbali kepada adanya menghadap alaihi terhadap Allah, dimahwi suari aliyah dengan menghapus gambarnya beberapa selain Allah, berarti qalbik dari cermin hatimu, dengan cara bermujahadati dengan perjuangan wardiyah dan latihan. Nah, oleh karena itu kalau misalkan kamu memohon kepada Allah, meminta apapun kepada Allah, kemudian oleh Allah ditunda, tidak segera Allah berikan, jangan kamu anggap lambat pemberian itu. Jangan salahkan kalau pemberian itu lambat, akan tetapi anggaplah lambat dari dirimu karena kamu tidak segera menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mengatur sehari, seminggu, sebulan, setahun, apapun tak teka-teka cepat mengira kamu abad ini, karena abad ini tak tulingan kepada hayya ala sholat mentakbal asar tak boleh turun, hayya ala sholat mentakbal maghrib tak boleh asar, hayya ala sholat mentakbal isya tak boleh maghrib, hayya ala sholat mentakbal ketuaan tak boleh sabtu. Ketika berdoa itu diperlambat oleh Allah, jangan menyerahkan Allah. Kamu sendiri lambat terhadap Allah. Disuruh berzakat sudah tiba waktunya, mesti ditunda. Misalnya Iqbal, tidak budu, budu kalau diri. Nah ini, jadi kalau apapun jika kita memohon pada Allah, jika Allah tunda permohonan kita, jangan salahkan Allah. Maka salahkan dirimu karena kamu lambat untuk menghadap apapun yang Allah perintahkan. Caranya bagaimana? Caranya harus menghapus gambar-gambar selain Allah. Buanglah dari hatimu hal-hal yang selain Allah. Cara membuang dengan mujahadah, berjuang, apalah bernasab, apalah berlingkungan, apalah berkelabat. Mereka utamakan wariyah betul-betul latihan, latih tahapan demi tahapan. Dari menabrakkan level ke dunia, orang bersekolah. Akhirnya tidak sampai ke tingkat cinta dunia. Akan tapi dunia hanya dibuat itu sebagai sarana menuju akhirat. Menabrakkan level buka kurangi sedikit demi sedikit tahapan demi tahapan sampai benci terhadap perbuatan maksiat. Maka ketika cermin hatinya sudah bersih, apapun yang Allah minta, tidak usah angkat tangan terlalu tinggi, hanya dengan getaran hati, ingin langsung Allah berikan. Karena sering saya sampaikan sebuah hadis, inna lillahi ibadan idza aradu arada. Sesungguhnya Allah mempunyai hamba-hamba istimewa. Apapun yang mereka kehendaki, maka Allah ikutkan kehendak. Sekarang itu wakil Allah. Wah, masuk langsung diterima. Padahal kabungan langsung diterima. Jadi olah itu kebenaran. Banyak diterima cepat. Reaksi malaikat petugas Allah itu mengubah
sesuatu sebenarnya perintah Allah. Yang ajarkan olah asli orang tetap banyak. Malaikat cepat mengubah, tidak sulit mengubah. Nah ini kalau sudah orangnya orang-orang Allah, orang yang maju ke pengira, orang yang diberi Allah. Nah apa pun, kenapa tak usah yang katakan, tak usah bilang Allahumma. Saya mau ngaku nggak. Kalau dia ngaku beli begitu bilang Allahumma. Oh, karena pokok mobilnya dari perantara, dari wasilah lewat kanjeng Nabi, wasilah lewat sholat duha, wasilah lewat surat Qur'an, surat Yasin, wasilah lewat sholat raya, wasilah lewat sholat tasbih. Ini kalau masih tahapan dari bawah harus banyak wasilah. Jadi zikirnya orang yang masih belum menyatu dengan Allah itu beragam zikir. Tapi bagi orang yang sudah menyatu dengan Allah cukup Allah. Tidak ada yang lain. Dengan yang muncul dalam hatinya adalah Allah. Melihat apapun hanya Allah yang terlihat. Dan inilah kalau sudah sampai ke tingkat puncak. Makanya kalau pikir dalam dalam koriko yang sudah diamati, itu ada tahapan. Kelas 1 sekian ribu, kelas 2 sekian ribu, kelas 3 sekian ribu. Dan ketika tahapan pertama di pos pertama, pos kedua ini, pos ketiga ini sampai 7 pos. Jadi melalui 7 proses pos. Semuanya pakai 7. Langit 7 lapis, bumi 7 lapis. Kemudian tingkatan surga 7 tingkatan, neraka 7 tingkatan. Hari ada 7 hari. Nah, di sini juga begitu. Di sini ada latifatul qalbi, latifatul ruhi. Jadi latifah. Sesuatu yang harus diisi agar kehalusan hati yang ada di latifah itu bisa bersih. Kalau sudah bersih, maka cahaya akan masuk dengan sempurna. Jadi karena hati bersih. Kalau hatinya bersih, maka makrifat, rahasia Allah itu akan tertanam di situ. Jadi kalau rekor kesalahan itu dari kiri di bawah susu yang kiri, nanti betul qalbi, nanti betul ruhi, nanti betul hobi, nanti betul apa, nanti betul nafsu sampai terakhir, nanti betul kolam. Kalau sudah mencapai kolam, begitu menyebut asma Allah, ibarat katanya talam, disentuh ting, bunyi semua. Orang kalau sudah menyatu dengan Allah, kiranya dekat dengan Allah, begitu Allahu Akbar, seluruh organ tubuh yang jumlahnya 360 organ zahir batin akan menyebut asma Allah. La ilaha illallah tidak hanya mulut, semua organ zahir batin akan berzikir la ilaha illallah. Nah inilah bagi orang yang sudah mencapai ketika menyatu dengan Allah. Tidak hanya dekat dengan Allah, tapi kebisintok. Yang istilah orang Jawa, menungso. Yang namanya menungso, menggali hati, mari cerdas berkuasa, menyentuh hati, dekat dari Maha Kuasa. Jadi sektor. Makanya ya pun namanya guru sektor udah memperbaiki faktor olah pikiran sektor. Allah. Nafas Allah, masuk nafas Allah. Jadi jauh cuma pikiran saya tahapan itu bertaibul ya. Jadi kamu puncak. Jadi saya maksud Ba'dul Arifin berpendapat alamul asya fid dunya zikrullah. Sesuatu yang paling enak, paling besar, paling nikmat di alam ini ketika hati zikir menyatu dengan Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kita diberi rezeki hal-hal seperti itu sehingga